bagaimana klasifikasi dan penamaan mikroba. Nah, ini nanti lebih dipelajari di mikrobiologi. Nah, yang jelas tetap ada genus, ada spesies ya. Jadi termasuk ke genusnya apa, spesiesnya apa. Misalnya Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus genus, aureus itu spesies. Atau Entamoeba coli. Nah, Entamoeba itu genusnya, coli ada spesies. Nah, hal demikian nanti dipelajari di mikrobiologi. Termasuk juga nanti morfologinya ya, bentuk fisiknya dan strukturnya. Ya, nanti terdiri dari apa aja ya, nanti dipelajari juga di mikrobiologi, diperdalamnya di mikrobiologi. Nah, kultivasi. Nah, kultivasi bagaimana mengembangbiakan daripada mikroba tersebut, nah otomatis pakai biakan murni atau biakan campuran. Reproduksinya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini juga otomatis disampaikan nanti harus pakai nutriennya biasanya nutrien agar. Nah, reproduksi dan pertumbuhannya disimpan di dalam alatnya yang biasa disebut dengan inkubator ya. Nah, itu digunakan untuk inkubasi dalam rangka kultivasi. Lalu metabolismenya dijelaskan, mengenal perbedaan dan persamaan antara virus dan bakteri. Nah, bakteri nanti dibedakan lagi, ada bakteri patogen, ada bakteri apatogen. Nah, lalu berbicara tentang sumber dan sifat antibiotik. Nah, baru disampaikan juga tentang mekanisme kerja antibiotik, desinfektan, antiseptik, dan pengawet. Nah, ini semua nanti diinformasikan dalam mikrobiologi. Untuk hal yang sekarang ya, supaya lebih bisa termanfaatkan ilmunya sambil menunggu materi yang utuhnya, Bapak mau sampaikan yang berhubungan dengan antibiotik. Jadi definisi antibiotik menurut Waxman yaitu suatu senyawa yang berasal dari mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme lainnya. Nah, di sini ada kalimat menghambat, ada kalimat membunuh. Nah, jadi istilahnya nanti ada bakteriostatik, ada bakterisid. Ingat ya, kalimat di dalam mikrobiologi harus selalu diingat. Bakteriostatik itu adalah menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau bakterisid adalah membunuh bakteri. Sedangkan mekanisme kerjanya ada macam-macam. Ya. Nah, mekanisme kerja yang pertama adalah menghambat biosintesa dinding sel. Nah, terutama untuk golongan penisilin, untuk golongan cephalosporin, untuk golongan basitrasin, untuk golongan sikloserin. Ini mekanisme kerjanya adalah menghambat biosintesa dinding sel. Nah, jadi kalau suatu sel itu tidak ada dinding selnya, otomatis bakteri tersebut akan mati. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah meninggikan permeabilitas membran sitoplasma. Ini juga untuk golongan antibiotik cephalosporin, sikloserin, dan basitrasin. Ini juga kalau permeabilitas membran sitoplasmanya rendah atau dirusak, bakteri juga akan mati. Yang terakhir adalah mengganggu sintesa protein normal daripada bakteri. Nah, otomatis ya, setiap bakteri juga perlu protein. Nah, bila sintesa proteinnya dihambat atau dihilangkan, maka bakteri tidak bisa makan, ya ujung-ujungnya bakteri tersebut akan mati. Golongan ini adalah golongan-golongan bakteri yang antibiotik yang lama, ya, yaitu preparat tetrasiklin, preparat klorampenikol, eritromisin, nofobiosin, dan antibiotik golongan aminoglikosida. Bapak memahami ya kalian, terutama yang non-farmasi,
mungkin agak lambat untuk mengetahui dan mempelajari nama-nama Latin daripada antibiotik. Nah, tapi Bapak harapkan kalian catat sedikit demi sedikit, kalian baca, kalian pelajarinya. Itu bertahap aja. Nah, yang berikutnya adalah golongan yang pertama adalah golongan antibiotik beta-laktam. Beta-laktam di sini adalah struktur kimia daripada antibiotik ini adalah membentuk cincin beta-laktam. Nah, ini terjadi pada golongan penisilin. Nah, kita tahu penisilin adalah suatu antibiotik yang paling lama, paling tua, dan paling sering dan banyak digunakan. Karena apa? Karena dia bersifatnya broad spektrum, ya, spektrumnya luas. Nah, jadi penisilin ini mulanya diperoleh dari kultur. Nah, kultur apa? Dari Penicillium natatum dan Penicillium chrysogenum. Dan hasil ini diperoleh penisilin G. Nah, penisilin G itu adalah bensil penisilin. Nah, jadi kalau ada kalimat bensil, otomatis ini ada gugus. Gugus apa? Gugus bensil. Nah, gugus bensil itu gugus dari toluen ya. Nanti ya dalam pelajaran kimia organik mungkin mulai tahu ya. Gugus toluen itu adalah gugus antara metil benzena ya. Metil benzena kehilangan satu hidrogen yang diikuti dengan penisilin, makanya dinamakan bensil penisilin. Bensil penisilin ini mempunyai arti yang penting yang selanjutnya dapat dibuat secara sintetis, secara parsial dengan cara mengurangi dari penisilin G-nya itu sendiri, terutama terhadap kepekaan terhadap asam sehingga absorpsinya kurang baik. Inaktivasi oleh penisilinase, nah penisilinase ini adalah suatu enzim ya, dan tidak aktifan terhadap gram negatif. Nah, makanya ini faktor ini ya, nanti kalian belajar bakteri juga nanti dibedakan menjadi dua, ada gram positif, ada gram negatif. Nah, jadi pembagiannya seperti apa nanti disampaikan juga pada mikrobiologi. Indikasinya karena sifat bakterisidnya, nah ini karena disebutkan sifat bakterisid berarti sifat daripada penisilin itu adalah membunuh mikroba ya, atau membunuh bakteri sehingga dapat dipergunakan untuk semua mikroba asalkan tidak alergi terhadap penisilin. Nah ini salah satu permasalahan terhadap penisilin adalah alergi. Nah, selama seseorang itu tidak alergi terhadap preparat penisilin, dia aman untuk menggunakan preparat antibiotik turunan beta-laktam. Nah, contoh produk yang banyak di pasaran adalah golongan ampicillin dan golongan amoxicillin. Nah, kalau ampicillin dan amoxicillin, Bapak rasa kalian udah cukup familiar ya, udah cukup banyak tahu. Nah, ini adalah preparat-preparat dari turunan penisilin. Nah, selanjutnya dari kelompok penisilin, karena sifatnya yang berbeda-beda, maka penisilin dapat dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya tadi yang pertama adalah bensil penisilin ya, dan turunannya. Bensil penisilin ini biasa disebut dengan penisilin G. Ya. Penisilin G itu biasanya digunakan secara parenteral ya, atau obat suntik. Jadi tidak bisa digunakan secara peroral ya, atau diminum. Nah, oleh karena itulah dicoba dibuatkan penisilin yang bisa diminum, yaitu penisilin oral. Nah, yang kestabilannya terhadap penisilinase sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, ini kalau tadi penisilin G, sekarang dibuatlah menjadi penisilin P. Nah, kalau penisilin P adalah turunan penisilin yang dapat digunakan secara oral. Tapi ini sediaannya sedikit ya, karena orang lebih suka mempergunakan penisilin dalam bentuk parenteral. Kecuali sintetiknya dan turunannya. Nah,
Lalu penisilin lain yang stabil terhadap enzim penisilinase adalah oksasilin. Nah, oksasilin ini biasa digunakan untuk terapi-terapi terutama acne vulgaris ya. Acne vulgaris itu jerawat ya. Biasanya ini bagus untuk anti jerawat ya, antibiotik sebagai anti jerawat. Nah, yang selanjutnya adalah penisilin dengan spektrum kerja yang diperluas. Nah, ini yang banyak sekali di pasaran dan sampai dengan terjadi perluasan preparat golongan ampicillin dan amoxicillin. Hampir beberapa industri farmasi membuat sediaan ampicillin dan amoxicillin dengan nama yang berbeda-beda. Nah, di samping itu juga, preparat ini adalah preparat generik, ya. Generiknya namanya ampicillin, generiknya amoxicillin. Ampi dan amok ini pun dibuat secara generik oleh industri farmasi yang berbeda-beda, jadi cukup banyak. Nah, wilayah kerjanya adalah mencakup kokus gram positif. Nah, ini nanti kalian pelajari di mikrobiologi. Kokus itu adalah salah satu bentuk mikroba yang berbentuknya bulat. Nah, ada monokokus, ada diplokokus. Kalau bulatnya satu monokokus, bulatnya 2 diplokokus, dan kalau bulatnya panjang berangkai itu biasa disebut dengan staphylococcus. Makanya bakteri yang berbentuk kokus diantaranya adalah bakteri Staphylococcus, Streptococcus, Pneumonococcus ya, ini yang berhubungan dengan paru-paru ya, biasanya yang tidak mengandung penisilin. Diawali dengan bentuk kokus. Nah, yang kedua adalah basil gram positif. Nah, berbentuk basil. Nah, berbentuk basil ini bentuk mikrobanya adalah berbentuk batang ya. Berbentuk batang dan dia berbentuk gram positif. Nah, pada umumnya adalah gram positif. Nah, diantaranya adalah bakteri difteri, Clostridium, dan Bacillus anthrax. Nah, ini semuanya patogen. Hampir semua bakteri yang berbentuk batang itu adalah bakteri patogen ya, dan gram positif pada umumnya. Nah, kalau tadi ada kokus gram positif, sekarang ada kokus gram negatif. Nah, kalau kokus gram negatif diantaranya adalah gonokokus dan meningonokokus. Nah, gonokokus dan meningokokus itu adalah bakteri kokus yang gram negatif. Biasanya kalau bakteri-bakteri yang bersifat negatif itu mengarah kepada penyakitnya adalah penyakit yang kronis gitu ya, yang lama untuk disembuhkan, berbeda dengan gram positif. Nah, biasanya kalau gram positif itu sifatnya adalah akut, jadi lebih ganas tapi lebih mudah juga dihilangkan. Nah, berikutnya adalah Spirochaeta. Kalau Spirochaeta ini terutama untuk Treponema pallidum dan Trypanosoma caratum dan Trypanosoma parthenoe. Nah, ini Trypanosoma ini adalah nama genus, pallidum adalah nama spesies. Nah, jadi kalau kalian nanti mulai belajar biologi, apalagi yang berhubungan dengan mikrobiologi, nama depan genus itu huruf besar, nama spesies itu huruf kecil ya, selalu seperti itu, dan ditulis kalau di dalam pengetikan itu pakai huruf italik ya, huruf miring. Itu caranya seperti itu, tolong diperhatikan dan tolong dicatat aja ya. Jadi mulai dibiasakan kalau menulis huruf Latin, genus pakai huruf besar, spesies huruf kecil, dan selalu pakai pakai huruf italik ya kalau diketik. Dibiasakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah salah satu turunan dari penisilin tadi udah disebutkan, yaitu amoxicillin. Nah, amoxicillin rumusnya, nah ini kalau kita lihat rumus kimianya adalah seperti ini.
Nah, kenapa tertuliskan pembuktian kimianya? Karena amoksisilin bisa dibuat secara sintetis. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan rumus kimia, yaitu C6H19 N3O5 S3 titik H2O. Nah, berarti dia mempunyai air ya, kandungan airnya. 3H2O, trihidrat. 3H2O. Nah, kelarutannya dalam benzen, sukar larut dalam air dan metanol, dan tidak larut dalam benzen. Nah, kelarutannya adalah seperti itu. Identifikasinya bisa mempergunakan reaksi Pehling berwarna hijau coklat sampai datang merah dan asam pekat menjadi kuning. Nah, ini nanti kalau pada saat kalian melaksanakan kimia analisa kualitatif ya untuk kimia analisa farmasi kualitatif. Nah, baru nanti ini akan muncul. Nah, yang berikutnya adalah cephalosporin. Ya, tadi penicillin, yang kedua adalah cephalosporin. Nah, cephalosporin juga merupakan turunan dari penicillin yang merupakan senyawa dari 7 amino cephalosporanata. Nah, jadi 7 amino cephalosporanata. Nah, untuk pembagian kelompoknya berdasarkan pada sifat farmakodinamik. Nah, kemarin kan sudah disampaikan di dalam farmakologi. Nah, makanya Bapak selalu menyampaikan bahwasannya belajar materi farmasi jangan dipisah-pisah karena nanti satu dan yang lain itu selalu berhubungan. Ini salah satu contohnya. Dalam pembagian kelompok berdasarkan sifat farmakodinamik dan sifat farmakokinetik dan masing-masing cephalosporin yang pertama digunakan secara parentral, dia stabil terhadap beta laktamase. Nah, kalau ada kalimat ase-ase ini biasanya adalah suatu enzim ya, diingat-ingat aja ya. Jadi beta laktamase berarti enzim yang mengarah kepada laktamase, itu berarti kan cincin laktat ya, atau senyawa asam laktat. Yang kedua digunakan untuk parentral yang stabilitas terhadap beta laktamasenya dipertinggi. Jadi ada yang tidak dipertinggi dan ada yang dipertinggi. Dua-duanya bisa digunakan secara oral. Secara oral, nah kemarin kan sudah belajar ya yang farmakokinetik ya, ada ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan sekresi. Ekresi. Untuk pengaturan dosisnya ya disesuaikan dengan parah ringannya penyakit cephalosporin antara. Nah, ini yang kemarin disampaikan tentang dosis ya. Dosis adalah takaran yang digunakan oleh sesuatu bahan yang dapat memberikan efek terapeutik gitu. Nah, itu baru disebut dengan dosis. Nah, kalau pembagiannya ada dosis lazim, ada dosis harian, ada dosis maksimum. Itu pembagian untuk dosisnya. Nah, efek samping yang sering terjadi adalah tidak toksik tapi alergi. Nah, jadi yang paling sering untuk golongan antibiotik, efek samping yang kurang disukai adalah alergi. Nah, makanya bersyukur bagi seseorang yang tidak alergi terhadap preparat daripada penisilin. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah tetrasiklin. Nah, tetrasiklin adalah suatu antibiotik yang lama ya, golongan lama. Sekarang turunannya adalah oksitetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini berasal dari Streptomyces viridipacien ya. Nah, Streptomyces ini adalah genus ya, ini harusnya huruf besar ya, lewat. Ini harus huruf besar, perbaiki dulu. Nah, Streptomyces viridipacien, sedangkan turunannya adalah oksitetrasiklin. Ini sama dari Streptomyces rimosus, dan ini ya ini kita perbaiki lagi ya, ini kesalahan. Nah, demosiklin adalah dari Streptomyces
aureofasil. Kesemuanya mempunyai struktur dasar yang sama, sehingga dalam penggunaannya pun tidak akan jauh berbeda. Ini digunakan untuk semua mikroba yang peka terhadap penisilin. Nah, jadi artinya oksitetra demosiklin ini bisa digunakan sebagai pengganti penisilin apabila kita alergi terhadap penisilin gitu. Jadi makanya di dalam kita memberikan antibiotik sebetulnya nggak usah ragu asal kita tahu dosisnya dan tahu kirnya. Tahu kir itu adalah dosis terapi atau dosis yang digunakan untuk antibiotik sampai dengan bisa membunuh mikroba. Bisa digunakan untuk bakteri gram negatif, ya. Bisa juga digunakan untuk mikroplasma, bisa juga digunakan untuk spirochaeta dan leptospira, bisa digunakan untuk rickettsia, bisa digunakan untuk chlamydia, dan pada dosis yang tinggi digunakan untuk amuba. Nah ini kadang-kadang ya termasuk Bapak juga kalau memberikan alternatif terapi untuk yang diare, ya kita lihat kalau diarenya itu mengandung amuba, otomatis kita berikan preparat tetrasiklin dengan dosis yang agak tinggi gitu. Nah itu adalah salah satu teori bagaimana kita memberikan terapi obat-obatan. Nanti bertahap kalian juga akan mulai belajar bisa ya. Untuk tahap awal mungkin masih bingung, tapi nanti lama-lama juga insya Allah bisa. Nah, karena spektrum kerjanya luas, tetrasiklin digunakan pada sejumlah penyakit infeksi dan akibat dari peningkatan resistensi pada berbagai bakteri yang akan mengakibatkan penggunaan mulai berkurang. Nah, jadi tetrasiklin ini efeknya adalah tidak toksik, ya, side efeknya tidak toksik. Hanya pada pemberian oral akan menyebabkan gangguan saluran cerna. Nah, ini yang paling penting tuh gini. Tetrasiklin adalah suatu alkaloid. Nah, suatu alkaloid itu sukar larut dalam air ya. Nah, kelarutan dalam air itu harus dirubah dalam bentuk garam. Nah, garam dari tetrasiklin biasanya adalah garam HCl. Nah, jadi nama preparatnya adalah tetrasiklin HCl. Nah, itu garamnya. Garam tetrasiklin HCl mudah larut dalam air sehingga banyak digunakan. Nah, sekarang karena kita tahu HCl adalah asam kuat sehingga berdampak terhadap lambung. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, akhirnya industri mencoba membuat juga garam dari tetrasiklin tapi tidak dengan asam kuat, tetapi pakai asam lemah. Nah, asam lemahnya adalah fosfat dan stearat. Nah, jadi ada tetrasiklin stearat, ada tetrasiklin fosfat. Nah itu ya, itu penggantinya. Nah, itu salah satunya dari penggunaan tetrasiklin. Selanjutnya, nah ini cara identifikasi ya, kita lewat aja ya, nanti dibicarakan materi kimia farmasi, analisa terhadap analisa kualitatif dan kuantitatif kimia farmasi. Merupakan hasil isolasi dari Streptomyces venezuela dan sekarang sudah dapat dibuat secara sintetis. Nah, sintetis daripada chloramphenicol adalah mulai belajar tahu ya, yaitu thiamphenicol. Thiamphenicol adalah preparat chloramphenicol yang merupakan hasil sintetisnya. Side effect-nya lebih rendah dibandingkan dengan chloramphenicol. Ya, karena chloramphenicol ini dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang, maka jarang digunakan lagi. Nah, artinya apa? Kalau menggunakan antibiotik terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, semuanya juga akan berdampak. Nah, hal seperti itulah yang tidak dikehendaki. Nah,
Jadi kalau kalian akan memberikan antibiotik harus satu kir ya, supaya pada saat pemberiannya itu sesuai dengan sifat bakterisidnya. Jadi salah satu drug of choice ya, obat pilihan untuk tipes adalah chloramphenicol. Nah, sekarang pakai thiamphenicol. Untuk para tipes dan meningitis, bakteri yang disebabkan bakteri yang peka terhadap chloramphenicol. Dosis oralnya adalah 1,5 sampai 3 gram. Dosis total tidak boleh melebihi 25 gram. Nah, makanya dulu para penderita tipes itu diobati itu sekurang-kurangnya adalah 25 hari. Karena dosisnya adalah 1 gram per hari, sehingga dosis totalnya adalah 25 gram, artinya 25 hari untuk kir penggunaan antibiotik chloramphenicol. Sediaan chloramphenicol adalah 250 mg dan digunakan dengan dosis terbagi 4, jadi 4 kali 1 250 mg, sehingga dosis seharinya adalah 1 gram. Oleh karena itu, dosis chloramphenicol untuk tipoid adalah 25 hari. Berbeda dengan sekarang thiamphenicol. Nah, thiamphenicol 10 sampai 15 hari sudah bisa ya, karena thiamphenicol itu kandungannya adalah 500 mg. Nah, pada pengaturan dosis yang benar dan kontraindikasi yang diperhatikan, maka efek sampingnya jarang terjadi. Akan tetapi bila terjadi, kadang-kadang relatif hasilnya berat. Nah, yang paling ditakuti adalah kerusakan sumsum tulang belakang. Nah, jadi artinya kalau kita memberikan antibiotik dengan cara yang tepat, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, jangan sampai terjadi kita memberikan dengan dosis yang salah. Nah, itulah peranan seorang farmasis di dalam mengelola dosis, sehingga kita bisa memberikan obat-obatan dan memberikan efek terapeutik. Nah, selanjutnya adalah chloramphenicol tidak boleh digunakan pada otomatis ya, karena dia menyebabkan kerusakan sumsum tulang, dia tidak boleh diberikan pada pasien yang menderita kerusakan pada sumsum tulang. Juga pada penyakit hati yang parah dan insufisiensi ginjal. Otomatis